Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya semua perangkat digital kita, mulai dari jam tangan sampai komputer, bisa bekerja dengan presisi yang sempurna banget? Semuanya itu terasa sinkron, seolah-olah ada denyut jantung tak terlihat yang ngatur iramanya. Ternyata di balik presisi yang hampir terasa ajaib ini, ada sebuah komponen rahasia. Jadi, apa sih sebenarnya yang jadi sumber denyut konstan di dunia digital kita? Jawabannya, ada komponen elektronik super kecil yang fungsinya, ya persis kayak jantung. Komponen ini berdetak dengan ritme yang stabil banget, ngasih kehidupan dan keteraturan pada setiap sirkuit. Oke, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas rahasia di balik denyut jantung digital ini. Kita akan mulai dari konsep dasarnya, terus kita ungkap keajaiban kuarsa, kita pahami cara kerjanya, belajar bedain dari komponen lain yang mirip, dan bahkan kita ngintip sedikit ke masa depan teknologi ini. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk bagian pertama, denyut jantung digital. Nah, di sini kita harus paham dulu apa sih osilator itu dan kenapa kok dia penting banget buat semua perangkat elektronik. Jadi gini, tugas utama osilator itu spesifik banget. Dia itu ngambil arus listrik searah atau DC yang stabil terus diubah jadi sinyal arus bolak-balik AC yang, nah ini kuncinya, berdenyut secara teratur. Sinyal berirama inilah yang kita sebut sinyal clock, denyut nadi yang ngatur setiap operasi dalam sirkuit digital. Terus seberapa cepat sih denyutnya? Nah, ini kita ukur pakai satuan yang namanya Hertz atau Hz. Gampangnya, 1 Hertz itu artinya 1 denyut per detik. Jadi logikanya, makin tinggi frekuensinya, makin cepat denyutnya. Dan artinya perangkat kita bisa ngitung lebih banyak dalam sedetik. Coba deh bayangin perbandingan ini. Frekuensi rendah itu ibaratnya kayak denyut jantung kita pas lagi santai. Pelan, tapi frekuensi tinggi itu kayak denyut jantung sprinter pas lagi lari kenceng. Cepet banget rapat, bikin perangkat bisa memproses informasi secepat kilat. Biar kebayang, nih Arduino Uno yang sering banget dipakai para hobis elektronik itu pakai osilator 16 MHz. Artinya apa? Itu artinya ada 16 juta detak setiap detiknya. Gila kan? Kecepatan inilah yang bikin mikrokontrolernya bisa jalanin ribuan perintah tanpa salah satu pun. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya osilator bisa bikin denyut yang stabil dan presisi banget kayak gitu? Jawabannya ada di satu material yang super spesial, kristal kuarsa. Kristal kuarsa ini punya sifat yang, wah, hampir kayak sihir deh. Dia bisa mengubah tekanan mekanis jadi listrik, dan yang lebih keren lagi, proses ini bisa dibalik juga. Nah, fenomena ini ada nama ilmiahnya, efek piezoelektrik. Sederhananya gini, ini hubungan dua arah. Kalau kamu tekan kristal kuarsa, dia bakal ngeluarin sedikit tegangan listrik. Sebaliknya, kalau kamu alirin listrik ke kristal itu, dia bakal sedikit ngebengkok atau bergetar. Nah, sifat unik inilah kuncinya. Oke, kita udah punya material yang bisa bergetar. Terus, gimana caranya kita ubah getaran ini jadi denyut yang stabil dan nggak berhenti-berhenti? Kuncinya itu ada di sebuah lingkaran umpan balik yang cerdas banget. Bayangin ya prosesnya gini, ada sinyal listrik kecil, terus diperkuat, lalu sinyal ini nyenggol kristalnya sampai bengkok. Pas kristalnya balik ke bentuk semula, dia malah ngeluarin sinyal listrik baru. Nah, sinyal baru ini ditangkap lagi, diperkuat lagi, terus nyenggol kristal lagi. Siklus ini diulang jutaan kali per detik. Jadilah getaran yang sempurna dan super stabil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin pusing banyak orang, bahkan yang udah hobi ngoprek elektronik. Jadi ada beberapa komponen lain yang kelihatannya mirip banget sama osilator kristal, tapi fungsinya jauh beda. Coba lihat deh, komponen-komponen ini sering banget dibungkus pakai wadah logam yang sama. Bahkan jumlah kakinya pun bisa mirip. Kalau salah identifikasi, wah bisa-bisa sirkuit kamu gagal total. Jadi gimana dong cara bedainnya? Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya resonator kristal. Ciri khasnya punya 2 kaki. Ingat ya, ini cuma kristal kuarsanya doang. Dia butuh sirkuit tambahan dari luar biar bisa bergetar. Kedua, osilator kristal. Nah, ini paket komplitnya. Biasanya kakinya 3 atau lebih. Kenapa? Karena di dalamnya itu udah ada kristal plus sirkuitnya sekalian. Jadi tinggal kasih listrik, dia langsung ngeluarin sinyal clock. Praktis. Ketiga, resonator keramik. Ini mirip sama resonator kristal, tapi bahannya dari keramik. Akurasinya emang nggak sebagus kuarsa, tapi lebih murah dan lebih tahan banting. Dan yang terakhir, ini yang paling sering bikin salah, filter keramik. Bentuknya bisa sama persis, tapi tugasnya bukan bikin sinyal, tapi malah menyaring sinyal. Kayak pas kita nyari stasiun radio gitu.
Jadi kuncinya apa? Perhatiin jumlah kakinya, dan yang paling penting, pahami fungsinya masing-masing. Meskipun osilator kristal ini udah jadi standar, ya namanya teknologi, pasti terus berkembang. Ternyata ada cara lain buat bikin denyut, dan beberapa di antaranya lebih kecil, dan bahkan lebih aneh. Selain kristal, ada juga metode lain kayak sirkuit LC dan RC. Tapi yang paling menarik perhatian sekarang itu teknologi baru yang namanya osilator MEMS. Coba deh bayangin, sebuah mesin getar super kecil seukuran mikroskopis yang dibuat langsung di atas kepingan silikon. Wah, ini sih masa depan pewaktuan skala mikro. Tapi teknologi baru ini ternyata punya tantangan yang nggak disangka-sangka. Ada cerita menarik nih dari beberapa model iPhone yang mulai pakai osilator MEMS ini. Mereka nemuin satu kelemahan yang aneh banget. Iya, kamu nggak salah dengar. Perangkat itu bisa mati total kalau ditaruh di lingkungan yang banyak gas heliumnya. Aneh kan? Ya emang ini bukan masalah sehari-hari, tapi ini nunjukin betapa sensitifnya teknologi baru ini. Loh, kok bisa gitu? Ternyata karena struktur mekanis di dalam osilator MEMS itu kecilnya luar biasa, atom helium yang juga super mungil bisa nyelip masuk ke dalamnya dan secara fisik ngeganggu getarannya. Ini jadi pengingat penting buat kita. Makin kecil teknologi kita, makin banyak interaksi aneh yang bisa terjadi. Oke, jadi apa nih kesimpulan dari semua ini? Dan apa artinya buat teknologi di masa depan? Ada 3 hal penting banget yang perlu kita ingat. Pertama, osilator itu adalah jantung dari semua perangkat digital. Titik. Kedua, kristal kuarsa dengan efek piezoelektriknya yang unik itu jadi kunci buat bikin denyut yang super stabil. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, jangan sampai ketuker antara resonator, osilator, dan filter. Kelihatannya mirip, tapi fungsinya beda jauh. Nah, ini yang bikin kita mikir ke depannya. Kisah osilator MEMS dan helium tadi ngasih kita pelajaran berharga. Seiring kita terus bikin teknologi makin kecil dan makin rumit, pertanyaannya jadi, kira-kira kerentanan tersembunyi apa lagi ya yang nunggu buat kita temukan di dunia mikro yang nggak kelihatan ini?